dimatikannya doang. Seperti itu. Ibu. Tadi juga Bu. Sini bentar. Nah, Help me. boleh dimatiin dulu sayang. Dimatiin dulu nak, biar semua teman-teman mendengar. Seperti itu. Aduh, tadi ada yang saya lihat, mudah-mudahan nggak ngerokok ya. Tadi ini ada satu anak yang saya melihat mengeluarkan asap, tapi saya nggak tahu nih. Tadi saya sempat ada agak skip gitu. Mudah-mudahan tidak ya, gitu. Yang saya lihat salah. Baik. Dagang-dagang aja di situ. Nah, tolong dimatikan biar teman-temannya juga mendengar, biar kita semua sama-sama ikut tahu tentang apa itu BNN, bagaimana mencegah. Terus kalau misalnya ada yang nawar-nawarin, ya kan, misalnya bilang, oh ini kuenya enak. Satu lagi, kalian tidak boleh menerima apapun selain dari orang tua, terutama dari bentuk makanan. Makanan, minuman yang ditawarkan di luar sekolah ataupun di dalam sekolah yang kalian tidak tahu, misalnya di kantin, kalian juga harus lapor ke ibu bapak guru. Jadi artinya jangan sekali-sekali terpengaruh dengan jajanan ataupun yang ditawarkan di luar sana, karena kita belum tentu tahu itu apakah makanan yang mengandung ganja. Ganja itu apa sih? Ganja itu adalah tumbuhan yang dilarang untuk tumbuh, tapi ada di beberapa wilayah. Kenapa itu dilarang? Karena kita pakai nano spray. Oke. Sudah dikonfirmasi nih Bu MC. Aku pakai nano spray. Oke, ya. Karena saya tuh paling seneng banget ngelihat hal-hal yang lucu-lucu, tapi kok ini nggak lucu gitu kan, dilihat tadi sudah dikonfirmasi nano spray katanya. Oke. Nah, salah satunya adalah ganja. Ganja itu sangat dilarang karena membuat halusinasi dan membuat sistem saraf pusatnya terganggu. Nah, Pak Presiden Pak Jokowi juga menitipkan bahwa narkoba itu, sosialisasi narkoba harus gencar karena posisi kita sudah darurat. Salah satu pintu gerbang narkoba adalah merokok. Nah, buat anak-anakku sayang yang sebentar lagi mungkin ke SMP atau mau naik ke kelas 6 atau ketemu teman-temannya di luar sana atau kakak kelasnya atau ada di lingkungannya, jangan coba-coba untuk merokok. Sebab apa? Kalau sudah merokok nanti akhirnya terganggu di kesehatan paru-parunya, seperti itu. Jangan sampai nanti gara-gara merokok lanjut lagi, sehingga apa? Prestasinya tidak jalan, kalian malas-malesan, tidak dengar-dengaran orang tua, ya kan? Guru juga dilawan, seperti itu. Jadi jangan terpengaruh dan jangan untuk mencoba. Seperti itu. Apa sih yang harus kita lakukan kalau emang nggak boleh mencoba? Banyak eskul. Sekarang Zoom meeting juga udah seru. Kita bisa diskusi lewat Zoom meeting. Kita juga bisa bertanya pada guru apa ada yang eskul yang bisa kita lakukan. Mungkin desain atau membuat video. Itu kan salah satu yang bisa mengalihkan hal-hal yang tadinya kita kurang produktif atau kurang kurang hiburan ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa alihkan ya bikin video yang lucu, yang membangun seperti itu. Nah, jadi kondisi saat ini terutama Indonesia ataupun kota kita DKI Jakarta tercinta, bahwa narkoba ini sudah sangat memprihatinkan, sudah darurat,
Tidak ada yang tidak tahu. Kalian saja anak-anak juga tahu apa itu BNN. Berarti kalian juga pernah mendengar narkoba itu apa? Oh, narkoba itu obat-obatan, betul. Oh, narkoba itu adalah ganja, betul. Oh, narkoba itu adalah misalnya kalian pernah dengar obat A, B, C, betul. Tapi dia masuknya ke psikotropika. Nah, yang akan merusak adalah susunan saraf pusat, sehingga kalian tidak bisa maksimal untuk belajar, tidak bisa berprestasi, akhirnya melawan orang tua, seperti itu. Nah, sudah banyak yang kena. Baru-baru ini ada artis yang kena. Lalu terus Anak-anak jangan ada yang mencoret-coret ya, Nak. Belum ada yang coret-coret tuh, Bu. Layar ya, mohon maaf Bunda. Asal itu, Bu, Anak-anak asal. yang hebat dan pintar pasti mendengarkan Ibu. Nah, Bu Indira sudah menjelaskan dan jangan ada coret-coret ya. Mau hadiah aja, makanya dengarkan nih Bu Indira nanti menjelaskan apa, ya. Oke, silakan lanjut Bu Indira. Oke, ya. Jadi terima kasih Ibu. Jadi tadi yang tadi saya sampaikan, Ibu sampaikan bahwa kondisinya adalah semua terkena. Mau ada orang tua, mau anak-anak, terlebih anak-anak. Anak-anak paling gampang sekali. Cobain deh, nih permen enak. Taunya dia sakit. Taunya masuk rumah sakit. Ternyata yang dicobainnya adalah kelompok ekstasi atau obat buat jantung kita capek, buat badan kita rusak, seperti itu. Jadi jangan sampai menerima apapun di luar sana selain yang diberikan oleh orang tua ketika kalian pulang sekolah. Kalau memang di dalam sekolah, kalian bisa tanya ke guru. Dan mungkin Bapak Ibu guru juga tetap monitor keadaan kantin, jangan sampai akhirnya ada yang kelepasan. Yang coret-coret lagi. Seperti itu. Yang tadi kita sampaikan bahwa semua kalangan sudah kena, baik itu artis, pejabat, orang-orang, anak SD sampai SMP jadi kurir, seperti itu. Itu sudah kita temui karena ujung-ujungnya nanti mereka nangis. Nangis kenapa? Minta untuk jangan ditangkap, untuk direhab. Loh, kalau udah ketemu Pak Polisi itu udah susah. Jadi jangan sampai ketahuan sama Pak Polisi. Gimana caranya supaya nggak ketahuan? Jangan mencoba, jangan pengen tahu, langsung memegang, nggak usah. Karena ketika kalian lihat, gitu, kalian akan penasaran, gitu. Kalian lihat nih barangnya, mungkin ada kakak kelasnya atau mungkin ada orang-orang di situ nih, cobain nih enak nih, nanti kamu jadi pinter atau kamu jadi semangat atau kalau kamu pakai ini nanti kamu nggak akan dengar orang tua. Ibaratnya kayak kemarin yang saya temui itu ada di Keranggan waktu di DKI itu, coba aja pakai ini, nanti kamu nggak bakal dengar apa-apa. Jadi artinya kamu cuek aja, kamu nggak merhatiin orang, karena pusing kan, orang tua ribut dan segala macam. Nah itu jangan ditiru, jangan diambil, jangan terpengaruh seperti itu, ya. Siapapun yang menawari selain pembawaan kalian dari rumah, kalian tolak seperti itu. Lalu di sini kita lanjutkan dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, artinya angka untuk pencegahannya, untuk penyalahgunaannya itu seperti apa di Indonesia. Nah, kalau kita menurut hasil survei BNN dan juga kita kerjasama dengan Universitas Indonesia bahwa prevalensinya sudah mulai menurun walaupun masih ada, tetapi tidak seperti yang kemarin-kemarin. Dan juga pertumbuhannya dengan kita melakukan salah satu sosialisasi seperti ini, terus kita kasih tahu, sudah mulai sadar seperti itu.
Jadi memang kalau jika ada yang ketahuan, misalnya ada yang pecandu, ya kan? Ya tinggal sampaikan aja ke BNN Jakarta Utara, nanti kita rehab di sini, ya kan? Makanya kalau teman-teman ada lingkungan di situ teman-temannya udah coba-coba atau nongkrong-nongkrong, mendingan nggak usah. Sebab apa? Nanti akhirnya jadi rehabilitasi. Kalau mau rehabilitasi, kalau nggak mau rehabilitasi berarti kan harus penjara. Karena apa? Ada dua rehabilitasi kita. Rehabilitasi melalui tertangkap tangan atau rehabilitasi secara sukarela. Artinya kalau misalnya ada yang melihat pecandu atau penyalahguna dia pakai narkoba, boleh dikasih tahu ke BNN, nggak kita tangkap, tapi nanti kita obatin. Tapi itu yang namanya sukarela. Tetapi kalau misalnya nanti dia ketangkap polisi, ya itu urusan polisi. Ya, rehabilitasinya pun susah. Seperti itu. Nah, beralih dengan kata-kata narkoba. Tadi sudah banyak yang tahu juga, tahu narkoba, tetapi singkatannya apa sih? Atau apa sih itu narkoba? Emang ada singkatannya? Ternyata ada. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika itu lebih ke alami, tumbuh-tumbuhan, berasalnya dari tumbuh-tumbuhan lalu diekstrak sampai ke obat-obatan. Psikotropika, apa psikotropika? Dia sudah menjadi obat seperti itu. Jadi dia tidak diracik lagi dari tumbuhan. Dia sudah sintetis. Nah, seperti itu. Kalau bahan adiktif apa? Bahan adiktif adalah bahan yang mempengaruhi atau mengeksistensi untuk mengadiksi kita, ya kan, dengan bahan-bahan yang dasar seperti lem, seperti itu. Karena apa? Itu bahan adiktif itu lebih ke mirip. Artinya dia hampir sama dengan narkotika psikotropika, cuma memang jalurnya memang lebih rendah, namanya bahan adiktif. Dan berikut adalah contoh-contohnya nih di bawahnya. Ibu mungkin mohon izin untuk dilanjutkan kembali. Nah, tadi saya sampaikan bahwa narkotika zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun apa ya? Bentar ya nak, kayaknya Bu Indidanya terlempar keluar. Nah, sambil kita nunggu Bu Indira nih, Bu Indira kasih pertanyaan. Tadi udah tuh pertanyaannya apa? Ada tuh sudah dijelaskan. Ada gak Bu Indiranya udah masuk belum? Mana? BNN. Oh belum. Dengarkan baik-baik. Ini. Biar kelihatan siapa yang duluan. Nanti yang bisa jawab langsung raise hand, tapi jangan jawab dulu ya sebelum Bu Indira sebutkan namanya. Sambil nunggu Bu Indira ya. Bu Indira kayak terlempar keluar karena sinyal. Pertanyaannya, singkatan dari tadi narkoba, bukan itu ya, narkoba. Tadi siapa duluan? Nashwa Almira Prima. Yang lain gak usah jawab dulu. Nashwa Almira Prima. Narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Keren, luar biasa. Kasih hadiah buat Naswa kelas berapa ya? 5B. Naswa 5B. Selamat Naswa. Dapat apa ya Naswa ya? Kita lihat. Ding 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 ding. Tarara. Tempat makan oren. Tempat makan. Oh, botol dan tempat makan ungu. Dari Bu Yeni. Kesenangan Bu Yeni luar biasa.
kasih, Bu. Sama-sama. Nanti langsung dikirim ke Ibu Sri, boleh lewat situ. Dari sini, ini nyala. Nanti Ibu yang dikirim sama Bu Sri Nurdianti ya, hadiahnya ya. Wow, udah masuk lagi. Bu Indira, selamat datang Bu Indira. Tadi kita sudah udah 3 hadiah nih. Jadi sudah 3 hadiah. Sinyalnya nih ya, kayaknya ini saya pakai handphone. Tadi Jadinya. kita sambil main games dulu. Baik, silakan dilanjut, Ya, Bu. baik. Mohon maaf sebelumnya ya, Ibu dan anak-anak. Karena memang mungkin, iya, betul. Anak-anak perhatikan Ya, lagi ya. jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa narkotika itu lebih ke alami, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Tolong jangan dicoret-coret. Atau bahasanya narkoba ketergantungan sama dengan adiksi. Jadi ketergantungan itu adalah adiksi. Nah, ya, baik. Jadi memang tadi yang tadi Ibu sampaikan bahwa yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, tapi dia sudah diekstrak seperti itu. Jadi obat-obatan. Nah, contoh-contohnya ada di slide yang berikutnya. Jadi ada ganja, tanaman ganja, lalu ada jamur tai sapi, lalu juga ada LSD yang bisa di lidah itu tuh LSD, ada gambar smiley, ada gambar Pikachu dan lain-lainnya, itu termasuk narkotika seperti itu. Nah, dan juga ada yang namanya obat-obatan. Nah, biasanya dikenalkan pada nanti SMP. SMP kalian sudah mulai mengenal tuh. Kalau kalian nanti katanya kan kalau nggak gaul nggak make katanya nggak gaul. Salah. Kalau tidak pakai berarti itu bagus. Itu namanya anak hebat. Anak pintar, karena apa? Bisa menjaga dirinya. Nggak penting kalian bergaul, diterima sama teman-teman atau kakak kelas kalian nanti di sana. Tidak penting itu, karena kalian masih punya teman yang benar juga. Kalian masih punya teman yang luar biasa juga. Seperti itu. Jadi, kalau dibilang tidak gaul, tidak, itu salah. Kalian justru bisa bergaul, bisa berprestasi tanpa narkoba. Nah, obat-obatan yang sering itu apa sih yang selalu ada yang kita lihat keseharian untuk tingkat kalian itu biasanya memang ada yang namanya tramadol. Nah, tramadol itu sebenarnya bukannya untuk pengen seneng-seneng, pengen nanti. Itu tuh untuk penghilang nyeri. Jadi kalau kalian ya sakit gigi ya, karena waktu itu luar biasa, Ibu tuh sakitnya gitu kan, terus dikasih tramadol. Dan memang enak tuh, nggak nyut-nyut setelah diambil giginya, dicopot, terus dikasih itu, ya kan langsung tuh hilang tuh rasa nyut-nyutannya. Nah, tapi itu kan untuk penghilang nyeri. Tapi kalau penghilang nyerinya dipakai disalahgunakan, yang ada kalian bodoh. Adanya kalian nanti menjadi orang yang lepas kontrol, yang mau-maunya hidup, itu tidak boleh. Karena apa? Kalian ini ada untuk membanggakan orang tua, untuk mengharumkan nama orang tua, nama kalian, seperti itu. Jadi seperti yang sudah dilihat bahwa sejenis tramadol, heksimer, aprozolam itu termasuk dari narkotika psikotropika, tetapi masuk ke daftar G. Yang rata-rata sebenarnya obat-obat ini adalah obat penyakit jiwa atau buat orang gila. Kalau kasarnya seperti itu, yang sedang sakit jiwa. Tetapi kan kadang-kadang ya begitu kan, ada yang salah gunakan. Sehingga apa? Mentalnya rusak, lalu terus membangkang melawan orang tua. Jadinya tidak terkonsentrasi pada fokus kalian.
untuk belajar, untuk dapat berprestasi, memberikan nilai yang baik buat diri kalian, seperti itu. Ya, jadi mohon untuk jadi perhatian, untuk berhati-hati memilih teman, berhati-hati kenal dengan orang yang baru kita tahu. Jangan sampai nanti kita terbujuk, jangan sampai kita terpengaruh, seperti itu. Ya, jadi kalian harus lebih pintar. Kalau misal memang kalian tahu itu orang udah nggak benar, udah kalian tinggalin. Jangan kalian ikutin, itu namanya toksik atau racun atau apa namanya, tidak benar gitu. Kenapa Ibu harus sampaikan seperti itu? Karena kalian ini masih sangat muda. Jangan sampai nanti pas nanti kalian jadi SMP, SMA, malah kalian tidak lanjut gitu. Malahan nanti jadi kriminal karena ujung-ujungnya ke sana juga, seperti itu. Nah, BNN juga menemukan jenis-jenis NPS. NPS itu adalah New Psychoactive Substances. Obat-obat terbaru yang beredar di dunia dan sudah masuk ke negara kita. Ya, sudah masuk nih negara kita. Ada 83 jenis yang sudah masuk di negara kita. Salah satunya ada yang namanya paracetamol, kafein, kodein. Ya, yang kita temukan di Sulawesi dan Kalimantan. Bagaimana PCC ini dapat merusak susunan saraf, merusak juga mental, psikis kalian. Seperti itu. Jadi bisa membuat kalian capek, membuat kalian dehidrasi, membuat kalian juga melakukan hal-hal yang negatif. Seperti itu. Nah, NPS itu salah satunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke narkotika. Tadi sudah disampaikan bahwa narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman. Tetapi narkotika ini dibagi ke 3 golongan. Ada yang buat terapi, obat-obatan, untuk terapi pengobatan, terus untuk ilmu pengetahuan, dan bisa menjadi pengobatan karena ketergantungan. Seperti itu. Narkotika golongan 1 itu adalah narkotika yang digunakan untuk ilmu pengetahuan. Ya. Dan berpotensi ketergantungan sangat tinggi. Itu contohnya opium. Opium itu adalah tanaman opium yang akan nanti menjadi kokain, masuk lagi heroin, dari heroin ke putau, itu sampah paling terakhir, itu dari opium. Lalu kalau misalnya narkotika golongan 2 itu narkotika untuk ilmu pengetahuan dan pengawasan ketat. Nah, contohnya morfin, metadon, petidin, seperti itu. Nah, biasanya narkotika golongan 2 itu, misalnya kayak dulu ya, Ibu sesar 2 kali, itu pakai obat morfin. Supaya apa? Pas dibelek itu tidak ada rasa sakit. Tapi ketika sudah tidak ada lagi obat di situ, wow, luar biasa. Ya kan, luar biasa sakitnya. Mau gerak sedikit aja sakit. Nah, kebayang kalau kebayang kalau ada orang yang make seperti itu terus-menerus, terus akhirnya hancur lebur, ya kan, fisiknya dan badannya, itu tidak akan bisa apa-apa, akan menjadi gila, ya, hidup tidak, mati tidak, seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kalian terpengaruh oleh teman-teman kalian yang di luar sana, yang kalian tahu sebenarnya mereka tidak benar. Karena kalian masih punya teman-teman yang luar biasa, yang bisa diajak main, yang bisa diajak sehat, yang bisa diajak diskusi,
ya kan? Yang bisa diajak ngobrol tanpa narkotika dan psikotropika itu. Nah, lanjut ke narkotika golongan 3. Ya. Narkotika golongan 3 ya kan digunakan juga sebagai pengobatan, tapi potensi ketergantungannya sangat ringan. Salah satunya ada di obat-obatan batuk seperti itu. Karena apa? Guna mengurangi dan menghilangkan bakteri-bakteri. Nah, itu seperti itu. Tetapi memang kadarnya tidak tinggi. Kadarnya standar seperti itu. Ya. Lalu efek narkotika itu seperti apa sih? Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa efek narkotika itu semua akan merusak susunan saraf pusat otak. Ya, susunan saraf pusat otak. Dan sifat narkotika ada 3. Sifatnya seperti apa? Ada depresan, ada stimulan, dan ada halusinogen. Depresan itu untuk apa? Depresan itu untuk mengurangi aktivitas dan membuat penggunanya tidur atau tidak sadarkan diri. Itu depresan. Contohnya kayak morfin. Habis kita dibelek atau disesar ya namanya ya, kalau namanya dulu Ibu waktu lahiran itu kan dipotong itu di ini itu kan pakai morfin. Nah, itu untuk mengurangi apa? Rasa sakit. Untuk apa? Supaya kita tidur, supaya tidak merasakan sakitnya di belek seperti itu. Tetapi ya sifat narkotika yaitu depresan, ketika nanti sudah muncul, oh luar biasa sakitnya, ya kan? Bahkan menjadi bodoh kitanya seperti itu dan gila. Lalu yang kedua adalah sifatnya stimulan. Stimulan itu membuat kita kenceng. Oh, kenceng. Ini dada kita kenceng, semuanya kenceng. Nggak habis-habisnya kita aktivitas, dehidrasi, stimulan itu. Contohnya apa? Kayak misalnya kalau kalian pernah dengar adalah ekstasi, seperti itu. Syabu, seperti itu. Ya kan? Itu tidak perlu untuk kalian tahu, hanya kalian dengarkan saja seperti ini. Ya, kalian bisa tahu bahwa oh stimulan itu bisa buat jantung kita sakit, jantung kita terpacu, bisa membuat kita dehidrasi, ya kan, sampai jantungan seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah halusinogen. Ini biasanya ganja nih, pemakai ganja. Nah, ganja itu bisa membuat halusinasi, merubah perasaan dan pikiran. Nah, ini untuk yang ganja, ya kan? Akhirnya ya kemana-mana mikirnya harusnya. Dia harusnya belajar, taunya dia nongkrong, dia merokok, terus dia make, terus dia nggak acuh dengan orang tuanya, dengan gurunya, seperti itu. Nah, fakta dan kenyataannya, lebih daripada 80% pecandu mulai menggunakan narkoba pada usia 15 sampai 19. Nah, Ibu tekankan lagi bahwa nanti di SMP kalian luar biasa akan melihat berbagai macam teman di sana. Nah, pesan Ibu adalah jangan sampai kalian terpengaruh. Udah sering dari tadi Ibu sampaikan bahwa jangan sampai terpengaruh. Ingat orang tuamu, ingat dirimu, ingat masa depanmu. Ya. Jadi nanti pengenalannya mulai dari rokok. Nah, merokok itu pun pintu gerbang dari narkotika. Sebaiknya tidak untuk dicoba. Sudahlah yang sudah-sudah. Karena merusak paru-paru juga. Merusak juga kesehatan. Seperti itu. Ya. Nah, kenapa sih remaja pengen tahu? Ya kan? Karena ingin tahu. Karena ingin diterima dalam suatu kelompok atau geng. Lalu terus adanya kekecewaan di tempat kalian, mungkin akhirnya beberapa kakak-kakak kalian mencoba seperti itu. Ada pressure atau tekanan, oh pokoknya harus nilainya baik, begini. Nah, itu ditekan sama orang tua kalian, makanya kalian nggak sanggup. Nah, sebaiknya kalau seperti itu sampaikan.
Papa, mama, ayah, ibu, gitu. Ya, saya sudah belajar semaksimal mungkin. Saya sudah berusaha. Kalau saya salah, ya saya diajari lebih baik lagi, jangan dimarahi, ya kan? Seperti itu. Karena ibu juga suka marahin anak ibu gitu kan. Jadi kadang, "Mama, jangan marah-marah belajarnya, kakak takut jadinya." Nah, kan jadi kan ibu juga kalau kayak gitu kesentil juga kan ya sama anak ya kan. Oh iya ya ternyata anak tuh nggak suka kalau seperti ini. Nah, sampaikan ke orang tua kalian hal-hal seperti itu. Ya jangan sampai kalian juga takut kepada orang tua kalian. Makanya bicara yang lembut, yang enak. Jangan pas mama papanya pulang kerja langsung, "Ini ada apa?" Jangan. Karena nanti takutnya kalian dimarahin. Biasanya nanti kalau papa mama udah selesai, udah agak istirahat sedikit, udah mulai bisa diomong-omongin, bisa bicarakan, baru kalian ngomong, "Mama ini susah banget loh, papa ini susah banget loh, gimana ini cara penyelesaiannya ini." Nah, itu kasih tahu. Jadi kalian juga harus bisa berbicara dengan orang tua pada saat orang tua sudah mulai turun aktivitasnya, artinya sudah ganti baju, sudah mandi, sudah semuanya tinggal kalian ngomong seperti itu. Karena orang tua kalian juga di luar capek juga pastinya kan, jadi memang kalian harus mengetahuinya juga bahwa berbicara yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula, ya kan? Jadinya nanti sama-sama ketemu tuh, nggak bisa PR ini akhirnya ya udah sini mama bantuin, papa bantuin seperti itu, ya. Lalu ada yang pengen kurus, ini lucu sebenarnya. Ada yang pengen kurus, ada yang pengen gemuk. Sudah, itu tidak boleh diikutin. Karena sudah barang tentu ketika kalian coba, kalian akan berurusan dengan polisi. Kalian akan berurusan dengan kata-kata hukum atau pidana. Ya, kenapa? Kenapa Ibu sampaikan seperti itu? Karena bukan menakut-nakuti, sudah banyak yang sampai ke BNN Jakarta Utara karena perbuatannya sendiri. Karena dia ngerasa nggak diterima di gengnya. Karena dia ngerasa kurang hidupnya, makanya dia jadi kurir. Kurir itu apa? Kurir itu pembawa narkoba, ya kan? Yang membawa supaya apa? Pengedarnya ini nggak kena hukuman, jadi yang suruh bawa anak kecil. Nah, kalian tidak boleh tuh. Kalian tidak boleh namanya mengiyakan atau iya. Boleh nih nanti saya antri nanti dikasih ya sekian gitu. Nggak usah. Kalian tolak. Mau dari teman-teman kalian kah atau misalnya tetangga kalian, jangan sampai kalian mau disuruh-suruh. Terus gara-gara uang 100.000 kalian pengen jajan, terus kalian jadi kurir, itu salah besar. Kalau kalian pengen butuh uang, kalian minta ke orang tua kalian, bukannya malah diam-diam seperti itu, ya. Lalu merasa tidak diperhatikan, lalu terus gagal beradaptasi di dalam lingkungan. Nah, kadang-kadang ada anak-anak yang tidak percaya diri atau insecure. Nah, itu salah tuh kalau tidak percaya diri. Kita ini luar biasa diciptakan Tuhan, normal, sehat, bisa sekolah, itu kan alhamdulillah. Artinya apa? Tuhan berikan semua kepada kalian. Jangan sampai kalian ngerasa, ih, kok dia nggak mau ya temenan sama saya ya? Kok saya tidak diterima ya di geng ini ya? Tidak. Nggak boleh berpikiran seperti itu. Karena tadi Ibu sampaikan, masih banyak teman kalian yang masih bisa menerima kalian dan masih sejalan untuk sehat, selalu sehat, berprestasi tanpa narkoba. Ya, kalian bisa mungkin main game bareng yang sekiranya itu bisa membuat kalian juga rileks gitu. Tapi main gamenya bukan main game yang asal-asalan ya, mungkin yang seperti saat ini mungkin apa sih PUBG terus apa gitu kan. Nah, terus lalu yang kedua adalah kurang pengetahuan tentang narkoba. Nah, justru pada saat ini kalian kan sudah tahu nih gitu kan, pengetahuan tentang narkoba, bahwa narkoba itu menimbulkan ketergantungan atau adiksi.
Narkoba itu bisa membuat kita kena hukuman atau dipidana. Narkoba itu bisa membuat kita gila dan sakit. Nah, itu sudah jelas bahwa narkoba itu merusak semua sistem, Jadi harus mampu menolak tawaran apapun yang kalian sebenarnya tidak tahu sama sekali. Kalau boleh, kalau ini harus dilakukan, ya kalian bawa minum sendiri, makan sendiri dari rumah. Yang disampaikan oleh ayah ibu kalian, ya kalian harus harus habiskan, harus juga makan seperti itu, karena ya itulah yang dibawa orang tua kalian, ya itu yang terbaik untuk kalian, seperti itu. Ya. Lalu pendidikan agama yang kurang. Nah, ini kedekatan kita oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu Wa Taala, ya jangan pernah kurang untuk sholat 5 waktu, tetap berdoa pada Tuhan, ya karena muara kita balik lagi ke yang di atas, seperti itu. Nah, berikut adalah wajah-wajah korban penyalahgunaan. Nah, kalian bisa lihat di sini wajah-wajahnya atau muka-mukanya, ya. Yang di atas adalah muka yang, jadi itu dia samping-sampingan, ya. Itu pemakai-pemakai yang tadinya normal, ketika pakai narkoba menjadi kuat. Kenapa? Karena dia memakan sel-sel saraf kita, dia memakan badan kita, sehingga harusnya misalnya umurnya 20 tahun, tapi seperti 30-40, karena apa? Dimakan. Nah, itulah kejelekannya kerusakan pakai narkoba, yaitu bukan hanya untuk nanti kena hukuman, dipidana, lalu adiksi, lalu juga menyerang semuanya, tetapi sampai ke fisik, ke muka-muka kalian, seperti itu. Nah, inilah perubahan, ya, yang mungkin ada yang tahu pemain film Home Alone, ya kan, Michael Culkin, ya kan, setelah mengkonsumsi narkotika atau yang jenisnya heroin, ya kan, yang dari mukanya imut-imut jadi amit-amit, ya, yang harusnya umurnya 25 jadi kelihatan tua banget, ya kan, kelihatan jadi umur 50 padahal umurnya baru 19, 20, ya kan, atau nah itu 10 tahun atau 15 tahun lebih tua. Ketika 3 tahun pemakaian, itu akan terpancar bahwa mukanya lebih tua 10 sampai 15 tahun. Nah, itu salah satunya seperti itu, bolong-bolong, lalu terus juga lebih tua, ya kan? Sama kayak yang berikutnya ada perubahan dari artis luar negeri, ya kan, yang memakai narkoba. Nah, selanjutnya adalah otak penyalahguna narkoba. Kalau kita melihat dari sisi kesehatan jiwa, bahwa otak yang masih bagus masih bersih adalah otak yang warnanya tidak berubah, artinya dia stabil. Beda dengan otak yang sudah terkena, ya kan, apalagi sudah bawaannya tahunan, ya, itu sudah merusak. Artinya dari perilakunya juga jadi pembangkang, tidak mau juga diutak-atik, juga tidak mau untuk disinggung, tidak untuk mau berbicara, ya, seperti itu, ya kan. Jadinya otak-otaknya itu pun yang kalian lihat, ya kan, dengan berupa-rupa warna, ya, mempengaruhi sistem imun atau kekebalan tubuh, seperti itu, ya. Lalu konsekuensi akibat penyalahgunaan narkoba, ya tadi ada kejiwaan atau depresi, lalu ada paru-paru, ada HIV, ya, luar biasa, ya, penyakitnya berat-berat semua. Makanya ini adalah konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan kalau memakai
narkoba. Narkoba itu boleh sepanjang untuk kesehatan. Misalnya kayak tadi, mau proses melahirkan karena tidak bisa lahiran normal, dia harus disesar. Nah, itu kan pakai morfin seperti itu. Itu lebih ke terapi atau medis. Dan itu ada pengawasannya. Tetapi kalau tidak ada pengawasannya, oh semuanya hancur. Otaknya hancur, jiwanya hancur, badannya hancur, kondisi dalam paru-paru jantung luar biasa, belum lagi kena AIDS, HIV, hepatitis, sendi. Nah, itu rombongan tuh penyakit tuh. Nah, itu kalian ingat bahwa narkoba itu penyakitnya luar biasa, ya. Udah rombongan sekali tuh. Nah, lalu slide selanjutnya adalah ketika memang kita sudah kena oleh penyalahgunaan ya, lalu kita lakukan rehabilitasi. Oh, ini ada slide ya, slide mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi tadi sudah kita sampaikan ya kan bahwa ternyata penyakitnya rombongan nih untuk narkotika. Tapi bagaimana mencegahnya? Ya karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, Ibu ini kan koordinator untuk pencegahan pemberdayaan masyarakat, di mana kita harus sosialisasi sejak Jakarta Utara, kita memberikan pelatihan kepada kawasan-kawasan yang rawan narkoba, dan salah satunya yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Apa saja yang bisa dilakukan? Tadi sudah saya sampaikan bahwa melakukan kegiatan yang positif, ya kan? Tadi bisa ya udah kita coba buat desain, kita bikin video-video yang lucu-lucu, mungkin bisa kalau ada nanti mungkin BNN bikin sayembara atau apapun kan, kalian bisa ikut join, ataupun kalian bisa sampaikan ke guru-guru kalian gitu kan, untuk mungkin ditampilkan itu sebagai sarana atau fasilitasi untuk biar sekolah di situ, supaya sama-sama kita mendukung dalam pelajaran seperti itu. Lalu ada selektif dalam pergaulan. Ya seperti tadi gitu. Kalau kamu keren, kamu harus pakai narkoba. Nggak keren kalau kamu tidak pakai narkoba. No, itu salah. Salah banget. Jadi masih banyak teman-teman kalian yang luar biasa yang tidak pakai narkoba, tapi masih bisa bermain dengan positif, masih bisa berbicara dengan baik-baik, bisa main bareng-bareng tanpa harus melibatkan kata-kata narkoba dan merokok, ya. Lalu dari semua itu kita harus berpikir panjang bahwa masa depan kita masih panjang. Masa depan itu artinya sesuatu yang membuat kita berhasil untuk kemudian harinya. Jadi kalau kalian masa depannya kalian mau baik, ya kalian juga harus selektif, harus juga menolak untuk tawaran misalnya nongkrong, hanya cuma merokok, tidak boleh. Karena apa? Nanti masa depan kalian terganggu seperti itu. Ya lebih baik ya kalian main sama adik kalian, sama teman-teman kalian yang sehat dan enak diajak main gitu kan, tanpa melibatkan narkoba. Lalu cari info tentang narkoba, ini sudah luar biasa ya, artinya sudah kita lakukan gitu, dan semoga anak-anak juga bisa menolak, bisa memberikan yang terbaik buat diri kalian, buat orang tua, melalui prestasi, melalui melalui diri kalian itu bersih dari narkoba. Itu udah luar biasa, karena kalau kalian bersih dari narkoba udah pasti menuju ke depannya juga enak, jalannya juga enak gitu kan. Dalam arti kata kalian tidak perlu untuk harus ke dokter saraf,
harus disembuhkan di Lido, di rumah sakit ketergantungan obat-obatan, seperti itu ya. Jadi ini udah luar biasa, kalian sudah paham. Semoga kalian juga lebih baik lagi ke depannya dan juga kalian ya tetap berhati-hati seperti itu. Nah, di sini adalah pengguna narkotika lebih baik direhabilitasi daripada di penjara. Ya, tadi yang sudah Ibu sampaikan bahwa rehabilitasi ada 2. Rehabilitasi yang kalian pilih apa? Atau lingkungan kalian pilih apa? Rehabilitasi tertangkap tangankah? Ya kan? Dengan syarat-syarat yang susah atau rehabilitasi sukarela? Artinya kita tidak akan tangkap, ya. Tapi kalian atau orang-orang di sekitar kalian harus datang ke BNN untuk disembuhkan. Nah, nanti kita terapi, kita ini kan berikan pengobatan, ya kan? Nanti kan kita bisa rawat jalan, artinya bisa pulang pergi tanpa ditangkap. Seperti itu. Ya, jadi mungkin ada kok rehabilitasi yang nggak ditangkap, tapi kita harus datang bersama orang tua kita. Misalnya kalian bisa sampaikan situ ke orang tua atau ke kakak kelas kalian atau siapapun lah, ya kan? Seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan jika ada keluarga, kerabat, tetangga sebagai penyalahguna narkotika? Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa laporkan pada IPWL, institusi penerima wajib lapor. Bisa ke puskesmas, bisa ke BNN, ya kan? Nanti kami berikan surat rekomendasinya bahwa bisa dilakukan rehabilitasi tanpa ditangkap. Seperti kecuali pas kalian kena itu ada barang buktinya, artinya ada obatnya. Nah, itu bisa ditangkap seperti itu. Tapi selama kalian hanya memakai, ya kan, kalian bisa menyembuhkan untuk direhabilitasi. Seperti itu, ya. Rehabilitasi itu ada 2, rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Nah, kalau rawat jalan yang tadi Ibu sampaikan, ya kan, kalau kalian secara sukarela, kalian datang, nanti konsultasi dengan ahlinya, apakah kalian rawat jalan atau rawat inap, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau rawat inap berarti harus di Lido, ya, rumah sakit di di Lido sana, gitu kan, untuk ketergantungan obat-obatan. Nah, 3 pilihan yang terakhir Ibu sampaikan bahwa ada 3 pilihan kalau kalian tetap memakai narkoba. Nah, 1 adalah yang pasti penjara, ya kan, atau udah pasti 1 penjara ya. Nah, itu udah pasti apes. Yang kedua rehabilitasi dan yang ketiga mati. Seperti itu. Kenapa Ibu bikin di tengah-tengah, ya kan? Karena supaya kalian tahu namanya berurusan dengan narkotika, psikotropika dan obat-obat daftar G, muaranya atau tempatnya itu ada di penjara. Ya. Kalian bohong, kalian tidak mendengarkan orang tua dan guru, kalian juga tetap nongkrong dengan teman-teman yang seperti itu, ya, kalian akan muaranya akan ke penjara. Seperti itu, ya. Ini satu-satunya muara yang kita takuti, karena kalau udah narkotika urusannya dengan pidana atau hukuman. Nah, selebihnya memang ada rehabilitasi. Rehabilitasi adalah opsi kedua ketika ada yang ingin sembuh, ya kan? Tetapi dengan satu catatan, itu dengan sukarela, beda dengan tertangkap tangan. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kalian akan mati, seperti itu. Oke. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan, ya kan? Jangan lupa juga untuk add Instagram kita
di info BNN Kota Jakarta Utara, ya kan, tidak hanya melulu informasi edukasi, tapi ada video lucu-lucu, ya kan, desain-desain dari anak-anak juga tentang bahaya narkotika atau bagaimana cara menolak, seperti itu. Dan Ibu berharap sih kalian tuh bisa bikin video, nanti kita tampilkan tuh di Instagram kita, gitu. Kamu kalau mau sehat, kalau kamu mau pinter, mau sehat, kita lakuin ini aja. Mungkin salah satunya dengan ekstrakurikuler, kita buat desain gitu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif gitu kan, nongkrong yang nggak jelas, merokok, seperti itu. Ya mungkin video-video itu bisa lucu-lucuan yang kita bisa masukin juga ke info BNN Kota Jakarta Utara, ya kan, sehingga ibu guru lain juga bisa lihat, SDN Pademangan Barat nih ini ya bagus ya, dia bisa menampilkan sisi-sisi bahaya narkotika dengan cara salah satunya kegiatan positifnya dia bikin video lucu gitu kan, yang mengingatkan tentang bahaya narkotika atau menolak narkotika, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga setahun 2 tahun kita nggak bertemu, tapi bertemunya mungkin di sosialisasi, bukan karena tertangkap tangan, ya kan? Dan semoga aja kalian tetap punya defense untuk menolak dari bahaya narkotika melalui selektif dalam pergaulan kalian. Baik, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Jika ada yang kurang jelas, Ibu mohon maaf. Tetapi kalau misalnya kalian juga belum jelas, bisa ditanyakan ke Ibu. Karena ini skupnya SD ya, gitu. Jadi pemahamannya kita harus sesuaikan dengan anak-anak. Seperti itu. Baik. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bertanya? Persilahkan. Iya, terima kasih Bu Indira. Ibu, sama-sama. Kasih jempolnya, semua kasih jempol stiker buat Bu Indira. Kasih jempol stiker buat Bu Indira. Luar biasa, semua informasi tersampaikan buat anak-anak kita. Nah, semuanya berjempol ya. Terima kasih banyak Bu Indira atas semua ilmunya dan informasinya buat kami di Keluarga Besar SDN Pademangan Barat 01. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Yang bertanya akan dapat hadiah dari Ibu. Yang mau bertanya silakan raise hand. Raise hand nanti bisa dijawab sama Bu Indira atau sama Bu Yeni kalau memang Bu Yeni bisa. Abdul Wafa. Yo, Abdul Wafa ingin bertanya apa, Kak? Silahkan diaktifkan mic-nya. Ya, kalau bertanya. Abdul Wafa ingin bertanya? Abdul Wafa ingin bertanya? Lebih, udah 100 lebih. Coba Riani Rizky Pratiwi ingin bertanya apa? Bu, bagaimana cara kita tidak terkena narkotika? Ulang lagi Kak, pertanyaannya mohon maaf. Gimana cara kita supaya tidak terkena narkoba? Oke, silakan Bu Indira. Ini luar biasa pertanyaannya. Keren, ya. Tadi Ibu sudah sampaikan, ya kan, bahwa kita harus pilih-pilih teman. Jangan sampai kita punya teman yang ngejerumusin kita, yang membuat kita jadi bodoh. Artinya apa? Cobain ini deh. Kalau kamu nggak coba ini, kamu norak, kamu nggak gaul. Terus dia nanya, ini apa? Oh, ini obat buat pinter nih, supaya kamu tuh bisa bikin PR kamu bagus, terus nilai kamu bagus. Kalau orang tua kamu berantem, kamu nggak dengar, kamu cuek aja, itu tidak boleh. Ya, jadi artinya apa? Ketika
kita tahu teman-teman kita ada yang seperti itu, kita jauhin saja. Ya kan? Karena saya bilang tadi bahwa kita masih punya banyak teman yang luar biasa, yang baik, yang bisa membuat kita sama-sama berprestasi. Jadi pertama adalah memilih teman. Yang kedua adalah menolak tawaran apapun, mungkin dari lingkungan kalian, dari luar sekolah ketika kalian pulang, seperti itu kan. Nih ada nih ya memang seperti itu, kenyataannya seperti itu, karena ketika Ibu assessment gitu kan di daerah Jakarta Timur dan di daerah Jakarta Pusat ya seperti itu. Ini enak nih obatnya bisa bikin pintar. Kamu jadinya nggak usah mikir-mikir apapun. Pokoknya kamu kerjain ini pasti ini enak banget gitu. Ditawarin ternyata obatnya buat kita males. Obatnya ternyata daftar G yang buat penyakit jiwa. Obatnya ternyata mengundang psikotropika. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kalian pinter ya, kalian dengerin guru, kalian membuat PR dengan baik, tanya orang tua, enggak langsung jalan pintas ada obat-obatan terus bikin pinter, enggak ada. Ya kan? Kita aja minum vitamin aja bukan buat pinter kan, tapi minum vitamin yang dikasih orang tua kita untuk apa? Untuk kesehatan tubuh kita, kekebalan tubuh kita, apalagi sekarang COVID. Ya kan? COVID. Nah, kalau seperti itu apa yang dilakukan sama orang tua kita? Seperti ibu kasih vitamin buat anak-anak supaya tidak flu gitu. Tapi bukan obat-obatan. Ya. Ada spot emotion, mungkin vitamin, beberapa vitamin pasti ada gitu kan. Nah, itu vitamin. Beda dengan obat-obatan. Jadi jangan langsung menerima seperti itu. Dan yang ketiga adalah pengetahuan seperti ini. Jadi kalian tahu. Yang pertama tadi selektif memilih teman, menolak tawaran, ketiga adanya pengetahuan tentang bahaya narkoba. Itu ya. Itu saja. Terima kasih. Yang Ibu sampaikan. Baik Ibu. Kita punya ini batasin ya 3 pertanyaan ini udah ada Zidan sama Rahma. Silahkan. Pak Lula mau nanya. Silakan Zidan. Kita ingin bertanya Pak Muhammad Zidan. Kelas dulu ya. Kelas berapa Zidan? 3C, Bu. 3C. Yo, silahkan Muhammad Zidan. Ada nggak, Bu, keluarga Ibu yang kena narkoba? Luar biasa, Bu ini malah berpikir ke situ Mas Zidan. Silakan. Ada nggak gitu kan keluarga yang terkena narkoba? Kalau dibilang ada ya ada, tapi bukan anak atau bukan keluarga, adik kakak, tidak. Yang pasti saudara itu ada. Karena apa? Ya, karena dia pengen diterima di pergaulan, karena dia kalau nggak kayak gitu katanya nggak keren, ya kan? Jadi itu memang kembali lagi kalau misalnya dibilang ada apa enggak, rasanya semua pasti punya, pasti ada. Seperti itu. Itu tinggal bagaimana kita bisa nggak nolak teman kita bisa nggak pilih pinter teman berteman seperti itu. Jadi ada lah nak, yang nggak mungkin nggak ada gitu kan, pasti ada seperti itu. Ya, ini lucu ini. Iya. Pertanyaan terakhir, boleh Rahma, silakan. Apa ya, Bu? Overdosis. Rahma, ayo. Apa yang dimaksud dengan overdosis? Apa? Apa yang dimaksud dengan Saya boleh overdosis? tanya nggak Bu? Overdosis. Oh, benar. Rahma kelas berapa Rahma? Ini pakai bahan banget, ini luar biasa. Ini kayak saya ke sekolah favorit nih ya, Santa Ursula. Pertanyaannya out of the box semua nih. Saya suka nih. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD tapi pemikirannya kelas 1 SMA. Berarti menyimak dari awal ya Bu ya. Ini dari awal Bu. Iya, luar biasa. Ini biasanya yang nyeleneh-nyeleneh gini anak-anak yang luar biasa pinter karena dia pengen nge-defense. Nah, ini satu lagi, apa sih yang disebut dengan yang dimaksud dengan overdosis? Overdosis adalah kelebihan atau adiksinya terlalu tinggi tapi tidak mampu
badan kita untuk mengcover sehingga terjadi overdosis, kelebihan pemakaian, ya kan? Karena apa? Ya karena dia sudah terganggu pikirannya sehingga dosis yang harusnya dia pakai nggak segitu, tapi ya dia memakai lebih seperti itu, ya kan? Jadi dia overdosis, ya kan? Nah itu yang namanya overdosis itu bisa menimbulkan kematian gitu. Makanya dibilang adiksi, kalau sampai adiksinya tinggi, ketergantungannya tinggi, luar biasa permintaan tubuhnya, maka kalau tubuh tidak bisa mengendalikan, maka dia akan overdosis. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Indi. Nah, yang tadi 3 pertanyaan akan Bu Indi kasih hadiah. Pertama itu pertama dari Riani kelas 5B, Zidan 3C sama Rahman 6A ya. Yuk kita lihat hari ini buat Riani dulu. Sebelum nanti Bu Yani ada pertanyaan lagi buat kalian. Nah, kita lihat. Deng deng. Dapatnya apa ya untuk Riani ya? Oh, botol dan tempat makan hijau. Udah enggak deh. Lanjut dengan Zidan. Bentar lagi, semakin sedikit nih hadiahnya. Oh, lanjut. Orang ditunjuk doang. Saya dapat pensil. Luar biasa. Lanjut Rahma kelas 6A. Udah dihapus. Rahma 6A dapat hadiah. Pak Oman, katakan muridnya Pak Oman. Dapat pensil lagi, luar biasa. Lanjut Mas Imam, stop share screen. Baiklah anak-anak. Nah, kalau kalian bertanya kan dapat hadiah tuh. Ternyata alhamdulillah nih nyimak semua Bu Indira. Luar biasa. Kami juga dari BNN Bu mau kasih hadiah kepada 3 penanya tadi. Nanti kami kirimkan hadiah kepada anak-anak di USBN Pademangan Barat. Ih, luar biasa deh gitu kan. Pertanyaannya di luar. Baru kali ini saya tuh kegiatan di sekolah ya kan. Saya ceria, biasanya tuh anak-anak wah yuk. Ini pertanyaan ada nggak gitu keluarga ibu yang kena ini mah kena juga nih ya, ternyata ya terkena juga nih saya juga. Lalu terus overdosis apa sih gitu. Wah itu bagus pertanyaannya seperti itu Bu. Jadi nanti yang 3 tadi pertanyaan tadi yang luar biasa itu anak-anak kita itu nanti kita kirim hadiahnya ke SDN Pademangan Barat ya Bu ya. Luar biasa anak-anak Pademangan Barat 01. Iya. Dan anak-anak masih ada yang mau hadiah? Bu Yani ada pertanyaan nanti dijawab sama Bu Yani benar atau salah ya Bu jawabannya ya. Siap. Oke. Rasanya turunin dulu Rahma. Ayo kita rasanya turunin dulu. Sekarang kita bermain games dulu. Jadi nanti yang tercepat ya terlihat di layar Bu Yani. Nanti siapa yang tercepat langsung jawab. Jangan jawab dulu kecuali Bu Yani panggil namanya. Oke? Pertanyaannya. Kalau tadi menyimak pertanyaannya. Ada berapa jenis zat NPS yang ditemukan oleh BNN yang beredar di Indonesia? Coba duluan. Honesto silakan nyalakan. Ada berapa Honesto? Ada 83, Bu. Indira betul apa salah? Betul. Benar 83. Kalau 83 jenisnya Bu sifatnya ada luar biasa. luar biasa. Kita langsung putar. Honesto dapatnya apa? Honesto kelas berapa ya? Honesto Kelas 5A, Bu. Oke, 5A. Orang yang
Yang dipanggil namanya. Onesta dapat tempat pensil. Ada berapa lagi tadi? Tinggal berapa lagi? Bos. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ya Kak. Resen yang kedua. Balik ke itu. Ya, pertanyaan kedua. Aku belum. Pertanyaan kedua. Narkotika golongan 3 digunakan untuk apa? Banu Noval. Saya, Bu. Banu Noval, coba Banu Noval. Belum. Yang Bu Yani sebut namanya Banu Noval, Banu. Satu. Dua. Gali udah dapat. 2, 3. Ananda Alvino, silakan jawab. Iya, Bu. Ya, jawabannya apa, Kak? Golongan 3 itu narkotika golongan 3 tadi digunakan untuk apa? 3. Golongan 3 narkotika untuk ilmu pengetahuan dan banyak digunakan untuk pengobatan potensi ketergantungan yang ringan. Betul. Pengetahuan dan obat-obatan tapi kondisinya potensinya ringan. Ya, potensinya ringan. Luar biasa. Betul. Masuk masih Luar biasa. namanya? Jadi namanya siapa? Ananda Alvino Pratama, Kelas berapa? 5C. 5C. Dapatnya? Alhamdulillah. Tempat minum apa nih? Kuning kayaknya nih. Yeay, dapat botol dan tempat makan kuning. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada 4 lagi ya, ada 4 lagi. 4 orang rebutan. Ya, pertanyaan ketiga. Apa akibatnya jika kita memakai narkotika? Priscila udah, Dwi, Tadi ada 3. Putri udah, Priscila udah, Dwi Ayu silahkan. Dwi Ayu. Halusinasi, Bu. Rusak saraf otak. Apa yang kencang suaranya nggak kedengeran, Nak? Apa? Merusak saraf otak. Saraf otak. Nggak kedengeran? Yang jelas. Dwi. Merusak saraf otak. Mau rusak saraf otak, betul gak Bu Indira? Betul, iya, betul. Betul. Dwi, silakan Mas Imam diputar. Berarti pada nyimak ya. Semua menyimak, alhamdulillah. Dan Benar ini. ya Bu ya. Pinter-pinter anaknya Ibu mah, betul. Alhamdulillah. Dapatnya apa ya? Wah, bener deh. Bener didengerin berarti. Merah. Botol minum merah. Kamu suara dong. Yeay, dapat botol minum merah. Ada sisa berapa lagi, Mas Imam? Oh, ada sisa 3. Ada sisa 3. Yang lainnya semangat. Pertanyaannya. 5B. Wah, ternyata ada dukungan dari guru 5B. Semua ayo 3 kelas 3A, 3B, 3C, 3D semua. Luar biasa. Nah, ini nih coba. Belum, tangannya turunin dulu, Kak. Muhammad Rafiq belum, Nak? Undang-undang nomor berapa tentang narkotika? Nomornya aja. Undang-undang nomor berapa tentang narkotika? Naswa Almira udah kalau nggak salah deh. Naswa udah. Saudani Ramadan. Saudani Ramadan nomor berapa? Narkotika, tentang narkotika. Ya. Yang bener Ibu kasih 100.000. Ini pertanyaan paling Nomor berapa? Jakarta Utara. Saudani, Ya. dulu, Saudani. Nggak ada. Saya, Bu. Saya, Bu. Terus saya, Bu.
Kau Dani, berapa? 2. Undang-Undang 35 tahun 2009, Bu. tahun 2009. Bu Indira, mic-nya mati. Berapa? 35 tahun 2009. Raihansyah yang nggak disebut namanya jangan nyebut ya. Raihansyah, nomor berapa? Tentang narkotika. Rehan 3, 2. 2, Gagal. 1, gagal. Tadi siapa? Tadi siapa yang bilang Ibu Indira mic-nya mati? Itu tadi jawabannya benar tuh. 35 tahun 2009, Bu. Iya, itu benar. Oh, Evan, luar biasa. Evan kelas berapa Evan? 5B, Bu. Seneng banget. Ibu tandain Evan 5B. Iya, oke. Dapat 100.000. Wah. Sarjana hukum kecil nih ya. Udah tahu-tahuan ya nomor 35. Karena tadi Bu Indira itu tadi tidak menerangkan yang undang-undang, tadi langsung ke bawahnya tuh Bu Indira. Sengaja. Iya. Luar biasa. Anak memperhatikan tidak ya gitu. Iya. Oh, Evan berarti dapat uang plus hadiah. Itu hadiah buat Evan. Silakan Mas Imam. Gurunya sampai seneng. Apa ya? Luar biasa. Dapat apa? Mana Evan fotonya nggak ada? Sampai seneng. Kuning lagi. Botol kuning ya. Yeay, kan dapat botol kuning plus 100.000 pensil. Salah, Terima kasih, Bu. Evan, selamat. Selamat Evan. Terima kasih, Bu. Sama-sama nak. Luar biasa. Sisa pensil nanti buat Mas Imam aja deh. Ya. Semuanya coba nyalakan videonya dulu nak. Semua nyalakan videonya biar Bu Indira melihat nih murid-murid Barat 1 yang luar biasa, hebat dan pintar, yang Luar biasa. bisa menjawab semua soal. Sebetulnya banyak tuh Bu Indira yang ingin Iya. semua ya gitu. Cuma memang terbatas juga waktunya, dan Bu Indira juga mungkin ada kesibukan lain di selain nanti nge-zoom dengan kami. Tapi mudah-mudahan Bu Indira nggak bosan-bosan ya kalau kita undang ya. Iya, Ibu. Iya. Baik. Program Dengan kami. senang hati. Iya, sebetulnya saya dapat informasi dari teman saya di BNN juga, cuma BNN yang pusat gitu. Jadi Iya. dapat informasi yang lebih banyak, dan alhamdulillah juga anak-anak kami pun bisa secara langsung dapat informasi dari BNN Jakarta Utara. Saya pikir BNN Jakarta Utara nggak ada, saya baru ada. Insya Allah kami akan soal dulu di sana. BNN Jakarta Utara, kami sudah beberapa kali touring-touring ke Jakarta Utara, cuma memang kalau ke SD-nya agak-agak ngeri sedap, karena kan memfilternya juga harus hati-hati, ngomongnya beda dengan SMP gitu Bu. Jadi memang biasanya kita ke SMP gitu, tapi luar biasa, kita juga terima kasih banyak kepada Ibu gitu, dan terutama Ibu Kepala Sekolah yang telah mengundang kami untuk sharing, berbagi informasi di SDN Pademangan Barat 01. Atas nama Pak Kepala BNN Kota Jakarta Utara, Bapak AKBP Bambang Yudhistira, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga SDN Pademangan Barat 01 maju berprestasi tanpa narkoba. Amin, Allahumma Amin, amin. 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 itu ya. Amin. Real-realnya buat narkotika yang tadi kita belajar. Jadi nanti ada tepuk narkotika berbahaya, hindari, jangan dicoba. Yes, bisa ya nak? Berbahaya, hindari, jangan dicoba. Yes, bisa ya nak? Yo, sekali lagi ya, coba Bu Sri diaktifkan. Boleh aktifkan kalian mic-nya, luar biasa semua anak-anak Ibu. Aktifkan mic-nya. Jadi, kalau berbahaya, hindari, jangan dicoba. Yes, ya. Tepuk narkoba berbahaya, jangan dicoba.
Lagi yang tadi tepuk anti narkoba, narkoba no, prestasi yes, barat 1, oke. Yang tadi ya, sekali lagi silakan semua aktifkan mic-nya. Narkoba no, prestasi yes, barat 1, oke. Luar biasa semuanya. Wah, antusias sekali. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Indira dari pihak BNN Kota Jakarta Utara. Terima kasih banyak kerjasamanya. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi silaturahmi, menjalin lagi program-program untuk anak-anak kita supaya anak-anak jauhkan narkoba, khususnya itu kayak rokok juga termasuk ya nak. Kamu jauhkan dari semuanya karena itu memang sangat berbahaya. Kalian masih panjang nih ininya nih. Raih mimpi-mimpi kalian, jangan mencoba yang tidak kalian coba yang memang sangat bisa berbahaya untuk diri kalian sendiri. Baiklah, akhir kata Ibu mohon maaf apabila banyak kesalahan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah mungkin dari Ibu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenapa Bu Indira? Maaf. Mic-nya. Bu, saya izin keluar ya, Bu. Bentar dulu, Kak. Kita foto dulu ya. Bentar ya, Nak. Kita foto dulu sebentar ya. Oke, Bu. Indira, silakan nyalakan. Ibu mic-nya mati. Mati, Bu. Bu, belum nyala, Bu. Tangannya mengepal seperti ini, Nana. Oh, anak-anak tangannya gini nih. Iya. Nah, tangan kanan ya. Oh, ini kita sama-sama di screenshot ya. Ada 3 slide. Yo, semua senyum. Bu Yeni akan screenshot. 1, slide pertama. Slide kedua. Yang lain nyalakan nih, kayaknya muridnya ada di grupnya Pak Oman. Slide ketiga. Masih senyum. Oke. Oke, terima kasih banyak. Oke. Semuanya sudah. Terima kasih banyak Bu Indira. Terima kasih Ibu. Coba semua anak-anak kasih stiker buat Bu Indira. Kita kasih di sini dan kita kasih stiker love. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu ini tunggu sekolah hari ini ya nak. Pasti Bu ini tunggu sampai jam 1 untuk hari ini karena Bu ini ada tugasan buat nanti yang vaksin. Sehat, semangat, dan sukses buat kalian. Sukses juga buat Bu Indira. Sukses buat kalian. Terima banyak. Daripada Nyalakan nih, terus buat Bu Indira. Nyalakan nih. Ayo, duluan.